Bab 666 Upacara Pertunangan. Rumah Qi di ibu kota. Hari ini adalah hari pertunangan antara Zhao Hongkun dan Qi Wan'er, putri dari keluarga Qi. Menurut adat di ibu kota, mereka harus mengadakan pesta pertunangan terlebih dahulu di rumah mempelai wanita dan kemudian melangsungkan pernikahan di rumah mempelai pria. Qi Wan'er sangat marah akhir-akhir ini. Rencana awalnya adalah dia akan mengunjungi ibunya dan kemudian tinggal bersama Qin Haodong setelah beberapa hari. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yuan Tianren, yang disebut-sebut sebagai guru, tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia akan membawa keberuntungan bagi suaminya. Kemudian mereka mengatur pernikahan untuknya dengan Zhao Hongkun. Dia ingin melarikan diri secara diam-diam, tetapi kultivasinya disegel oleh Qi Yulong, yang telah bersiap untuk itu. Sekarang dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia diawasi oleh dua pengawal di pintu dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin menelepon Qin Haodong, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat diandalkan di dekatnya. Dia bahkan tidak punya ponsel untuk mengiriminya pesan. Sementara dia kesal, orang-orang dari keluarga Qi dipenuhi dengan kegembiraan. Zhao Hongkun adalah tokoh terkemuka di generasi ketiga keluarga Zhao dan dia juga pewaris yang paling mendukung kepala keluarga. Setelah aliansi pernikahan antara keluarga Qi dan keluarga Zhao, mereka akan menjadi sekutu yang kuat, yang bermanfaat bagi perkembangan keluarga Qi di ibu kota. Keluarga Zhao juga sangat antusias dengan pernikahan ini. Kedua keluarga itu rukun satu sama lain dan aliansi mereka akan lebih stabil setelah pernikahan. Selain itu, Tuan Yuan telah menyatakan bahwa Qin Wan'er, yang sangat cantik, juga akan membawa keberuntungan besar bagi suaminya. Keluarga Zhao pasti akan menjadi makmur setelah mendapatkannya dan mereka bahkan bisa menjadi kepala 7 keluarga besar. Mereka sangat memperhatikan pesta pertunangan, jadi acaranya sangat meriah. Mereka mengundang banyak tamu dan teman, dan semua keluarga terpandang di ibu kota menerima undangan mereka. Qi Yulong, mengenakan jas, berdiri di depan gerbang keluarga Qi dan menyambut para tamu dengan penuh kegembiraan. Qi Guofan, sang guru tua, sedang duduk di aula, mengenakan kostum pesta tang. Meskipun beberapa keluarga bangsawan tidak menyukai ide pernikahan antara keluarga Qi dan keluarga Zhao, mereka tetap harus hadir dan memberikan restu. Oleh karena itu, semua pemimpin dari 5 keluarga lainnya hadir. Selain itu, setelah berita terbaru bahwa Qin Zongheng telah menjadi orang suci, posisi Chu Xuanyu juga meningkat. Dia diundang secara khusus dan statusnya sama dengan para guru dari keluarga bangsawan lainnya. Dia tidak ingin hadir setelah menerima undangan karena dia tidak ingin bertemu Chu Sanhe, kepala keluarga Chu. Namun, Ye Qing membujuknya untuk hadir guna membangun jaringan sosial bagi putranya sekembalinya ke ibu kota. Namun, ketika dia tiba di rumah Qi, dia menjauh dari Chu Sanhe dan duduk di sisi lain. Chu Sanhe juga melihat putrinya. Dia mendesah dengan ekspresi rumit tanpa mengatakan apapun. Si Zixuan berbicara kepada Qi Wan'er di ruang ganti, "Gadis, cepatlah berdandan, waktunya sudah hampir tiba." Hari ini, Qi Wan'er mengenakan congsam yang cantik, tetapi dia tampak agak dingin dan tertekan. Dia hanya duduk diam di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Bu, aku sudah bilang sama ayah dan ibu kalau aku sudah punya pacar, ngapain juga aku harus bertunangan dengan laki-laki lain, orang tua itu cuma omong kosong." Si Zixuan menghela napas dan berkata, "Gadis kecil, ini salahku, aku seharusnya tidak memintanya untuk meramal nasibmu, namun, ini tidak dapat diubah dan kita hanya dapat menerima takdir kita, pernikahan seorang gadis dari keluarga besar tidak pernah diputuskan oleh mereka sendiri." Qi Wan'er berkata dengan marah, "Aku tidak percaya pada takdir, aku pasti sudah lama mati jika mengikuti takdirku. Haodong menyelamatkan hidupku dan dialah satu-satunya pria yang ingin kunikahi. Aku tidak akan menikah dengan Zhao Hongkun." Si Zixuan berkata, "Putriku, aku tahu kau telah banyak menderita, tetapi kakekmulah yang membuat keputusan ini, kita tidak dapat mengubahnya. Selain itu, menurutku Zhao Hongkun cukup baik dan kau akan menjadi pasangan yang sempurna." "Tidak, aku tidak ingin berada di bawah kendali keluarga besar, pernikahanku tergantung padaku, karena seluruh keluarga Qi memaksaku, aku harus melakukan sesuatu untuk melawan." Jejak tekad terpancar di wajahnya dan dia berkata kepada penata rias di sebelahnya, "Ayo, rias wajahku." Si Zixuan berkata dengan cemas, "Nak, jangan lakukan hal konyol." Qi Wan'er berkata, "Bu, aku akan mengambil keputusan sendiri, ibu tidak perlu khawatir." Pada saat ini, tamu yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di ruang perjamuan keluarga Qi. Zhao Hongkun, yang menjadi pusat perhatian, mengenakan setelan jas hitam hari ini. Dia berdiri tegak dan memiliki aura yang sangat percaya diri. Sebagai tokoh inti generasi ketiga keluarga Zhao, dia adalah pemuda yang menjanjikan. Dia telah tampil sangat baik sejak dia masih kecil. Dia telah mencapai tingkat kelima alam kekuatan tertinggi sebelum berusia 30 tahun. Hal ini cukup membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya dari keluarga bangsawan lainnya.
Dia jelas merupakan pemimpin generasi muda di ibu kota. Zhao Hongkun juga sangat dihargai oleh tuan keluarga Zhao. Dia telah memperoleh keputusan akhir tentang beberapa urusan keluarga. Dia dapat membuat keputusan kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Ia adalah seorang pemuda yang luar biasa dan banyak sekali mak comblang yang datang ke rumahnya untuk melamarnya. Ada juga banyak wanita muda bangsawan yang ingin menjadi istrinya. Namun, Zhao Hongkun menolak mereka semua. Dia hanya mempermainkan mereka karena dia yakin tidak ada satupun dari mereka yang pantas menjadi istrinya. Namun Qi Waner mengubah segalanya. Ia berpikir bahwa dengan kemampuan dan bakatnya, ia akan menjadi suami yang baik bagi Qi Waner, yang akan memberinya keberuntungan. Mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Dia sekarang lebih kuat dari generasi muda di ibu kota. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Qi Waner, prospeknya akan tak terkira. Awalnya dia melamar keluarga Qi setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Tianren, tetapi ketika dia melihat penampilan Qi Waner, dia tercengang. Setelah pertunangan diselesaikan oleh kedua keluarga, dia merasa gembira dan gembira. Jika seorang pria ingin sukses, wanita yang berdiri di belakangnya sangatlah penting. Oleh karena itu, wanita yang dapat membawa keberuntungan bagi suaminya sangatlah langka dan menarik. Ada banyak orang yang datang ke keluarga Qi untuk melamarnya, tetapi hanya Zhao Hongkun yang berhasil. Dia merasa lebih bangga pada dirinya sendiri sekarang dan seorang tahu tua datang dari luar. Dia adalah Yuan Tianren, guru paling terkenal di ibu kota. Usianya sekitar 60 atau 70 tahun. Rambutnya panjang dan janggutnya putih. Lelaki tua ini mengenakan jubah tau berwarna biru kehijauan dan memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Ia tampak seperti orang abadi dan memiliki aura yang tidak terikat. Yuan Tianren sangat populer di ibu kota dan dimanapun dia berada, dia akan segera dikelilingi oleh orang-orang. Banyak orang bahkan berdiri untuk menyambutnya. Zhao Hongkun segera menghampirinya dan berkata, "Tuan Yuan, kami senang melihat Anda di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas saran Anda." Yuan Tianren membelai jenggotnya dan berkata dengan nada yang mengesankan, "Kamu pantas mendapatkan ini adalah keberuntunganmu untuk menikahi gadis seperti itu, yang merupakan gadis langka selama 1000 tahun terakhir." Zhao Hongkun berkata dengan hormat, "Guru, saya masih harus berterima kasih atas bimbingan Anda, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda yang luar biasa, saat Anda bebas, izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih saya sendiri. Anda layak untuk diajar, prospek Anda tak terukur." Yuan Tianren mengangguk puas dan berjalan masuk setelah berbicara. Zhao Hongkun berbalik dan melihat Qi Waner yang telah selesai merias wajahnya, berjalan perlahan memasuki aula. Ia mengenakan congsam merah terang, yang mempercantik bentuk tubuhnya yang cantik. Rambut panjangnya digulung tinggi untuk memperlihatkan leher dan bahunya yang putih. Ia seperti burung merak dan seluruh aula diterangi oleh kecantikannya. Sejak pertama kali bertemu Qi Waner, Zhao Hongkun selalu merasa kagum setiap kali bertemu dengannya lagi. Ia tersenyum, bersemangat, dan berjalan menuju calon istrinya. "Waner, kamu cantik sekali hari ini." Zhao Hongkun berjalan ke arah Qi Waner dan hendak memegang tangannya. Setelah pertunangan hari ini, mereka akan menjadi sepasang kekasih. Dalam pandangan keluarga bangsawan seperti itu, upacara pertunangan jauh lebih efektif daripada surat nikah. Qi Waner akan menjadi istrinya setelah upacara hari ini. Namun Qi Waner jelas tidak berpikir demikian. Ia melangkah mundur sedikit dan Zhao Hongkun tidak menyadari apapun. Dia berkata dengan dingin, "Jangan sentuh aku." Zhao Hongkun tersenyum dan berkata, "Waner, kita akan segera menjadi keluarga, mengapa kamu begitu malu?" Qi Waner berkata, "Zhao Hongkun, aku tidak mau melanjutkan upacara pertunangan dan aku sudah punya seseorang yang aku suka, bahkan jika kamu bisa menjadikan aku istrimu, aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu." Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, "Lagi pula, kamu bahkan mungkin tidak bisa menjadikan aku sebagai istrimu." Zhao Hongkun tercengang. Zhao Hongkun menjadi tenang dan tidak terlalu peduli dengan penolakan Qi Waner. Dia tersenyum dan berkata, "Waner, aku tahu kamu cukup marah padaku dan aku bisa mengerti itu, tapi aku yakin aku pasti akan membiarkanmu melihat kelebihanku dan membuatmu jatuh cinta padaku begitu kita menikah." Qi Waner menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ampun, "Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak sebanding dengannya." Zhao Hongkun berkata dengan bangga, "Waner, aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia baru saja bertemu denganmu beberapa hari lebih awal dariku, kurasa dia tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal bakat dan kemampuan." Qi Waner mencibir dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Dia 10.000 kali lebih kuat darimu dalam segala hal." Zhao Hongkun tersenyum acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menanggapi perkataan Qi Waner dengan serius. Dia percaya bahwa sebagai keturunan langsung keluarga Zhao, dia adalah pemuda paling menonjol di ibu kota. Tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik darinya. "Waner,
Hari ini adalah hari pertunangan kita dan aku tidak ingin berdebat denganmu, percayalah padaku, aku pasti akan menyentuh hatimu. Itu tidak mungkin, dia satu-satunya orang yang aku cintai. Kiwaner berbalik dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang lain dan berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa aku sudah menjadi wanitanya. Zhao Hongkun tidak peduli dengan apa yang dikatakannya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah pria yang sangat sombong dan akan sangat memalukan baginya jika tunangannya sudah berhubungan seks dengan orang lain. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan urat-urat biru di dahinya muncul. Kiwaner melihat ekspresinya dengan jelas dan senyum muncul di wajahnya. Jika dia ingin menikahinya, dia pasti akan membuatnya tidak senang. Bab 667 memutuskan pertunangan. Tepat saat dia hendak meledak marah, Zhao Hongkun perlahan membuka tinjunya dan meredakan ekspresi dinginnya, setelah beberapa detik. Dia tersenyum dan berkata, Waner, aku tulus padamu, kenapa kau harus melakukan ini, jangan bercanda lagi padaku, oke. Kiwaner tersenyum dan berkata, Zhao Hongkun, kita tidak begitu akrab satu sama lain, aku tidak akan bercanda denganmu. Zhao Hongkun berkata, apapun yang telah kau lakukan di masa lalu, aku tidak peduli, aku hanya peduli padamu. Kiwaner tersenyum sinis dan berkata, kamu hanya peduli dengan apa yang disebut berkat yang akan kuberikan kepada seorang suami, bukan? Selama aku dapat membantumu menjadi sukses, kamu dapat menerima apapun, kan? Zhao Hongkun mengerutkan kening dan berkata, Waner, kamu sudah keterlaluan. Aku tahu kamu tidak bisa menerimaku sekarang, tapi aku berjanji kamu akan melihatku dengan mata baru di masa depan. Kamu terlalu banyak berpikir, kita tidak punya masa depan sama sekali. Setelah berkata demikian, Kiwaner langsung menghampiri kerabat di sebelahnya. Melihat punggungnya yang anggun, mata Zhao Hongkun memancarkan cahaya dingin. Meskipun percakapan mereka sangat tidak menyenangkan dan Kiwaner telah menolaknya mentah-mentah, dia tidak bisa menyerah. Tak lama kemudian, pesta pertunangan resmi dimulai. Di aula perjamuan, pembawa acara yang cantik berjalan ke depan. Dia adalah seorang presenter terkenal di sebuah stasiun TV di Huaxia. Hari ini, dia diundang untuk memimpin upacara pertunangan Kiwaner dan Zhao Hongkun. Dapat dilihat bahwa keluarga Qi sangat mementingkan pertunangan ini. Pembawa acara tersenyum dan berkata, para tamu yang terhormat, meskipun ini bukan upacara pernikahan resmi hari ini juga merupakan pesta pertunangan yang sangat megah. Nona Kiwaner dan Tuan Zhao Hongkun akan menyelesaikan kontrak seumur hidup dengan kalian semua sebagai saksi. Mari kita sambut momen bahagia ini dengan tepuk tangan meriah. Penonton bertepuk tangan dengan keras. Bahkan para pemimpin 7 keluarga besar bertepuk tangan tanpa tergesa-gesa. Berdiri di sampingnya, Qi Yulong sangat puas dengan pengaturan tersebut. Di antara generasi kedua keluarga Qi, dialah yang tampil sangat baik. Sekarang putrinya akan menikah dengan keluarga Zhao, posisi kepala keluarga berikutnya akan menjadi miliknya. Kiwaner dan Zhao Hongkun naik ke panggung. Wajah Zhao Hongkun penuh dengan senyuman, tetapi ekspresi Kiwaner kaku dan tidak terlihat kegembiraan. Pembawa acara berjalan mendekati mereka dan tidak menyadari apa yang berbeda dari perayaan hari ini. Ia mengangkat mikrofon di tangannya dan berkata, pertunangan akan segera dirampungkan, sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada calon pengantin pria dan wanita. Dia berkata kepada Zhao Hongkun, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Tuan Zhao yang tampan, apakah Anda ingin menikahi Nona Qi? Saya bersedia. Suara Zhao Hongkun keras dan kuat. Dulu, aku tidak percaya ada cinta pada pandangan pertama di dunia ini, namun, saat aku melihat Waner, aku mempercayainya, inilah wanita yang selama ini aku cari. Setelah dia selesai berbicara, hadirin bertepuk tangan dengan meriah, tetapi beberapa orang diam-diam mencibir. Mereka tahu betul bahwa apa yang dia cintai pada pandangan pertama adalah apa yang disebut restu suami. Zhao Changqiong, kepala keluarga Zhao, duduk di sebelah kakek Kiwaner, Qi Guofan. Melihat penampilan cucunya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bangga, Qi tua, cucuku tidak buruk, kan? Tidak buruk sama sekali, kalau tidak, bagaimana mungkin dia pantas untuk cucuku? Qi Guofan tertawa gembira. Dia sangat puas dengan pernikahan ini. Pada saat ini, pembawa acara memindahkan mikrofon ke Kiwaner. Nona Qi yang cantik, apakah Anda ingin menikah dengan Tuan Zhao? Kiwaner tidak menjawab secara langsung. Dia melihat sekeliling dan melihat ekspresi penuh harap dari semua orang. Kemudian dia berkata dengan tegas, aku, Kiwaner, tidak mau. Beberapa kata singkat yang diucapkannya terdengar seperti gemuruh guntur di seluruh aula perjamuan. Banyak orang bahkan menduga ada yang salah dengan telinga mereka. Di saat yang begitu meriah, bagaimana mungkin calon pengantin wanita itu bisa berkata tidak? Pada saat ini, Kiwaner tersenyum tipis dan tampak sangat puas saat melihat ekspresi terkejut semua orang.
Dia mengulangi, kamu tidak salah dengar. Aku hanya bilang tidak. Kali ini seluruh tempat menjadi gempar dan suasana langsung menjadi gelisah. Banyak orang yang gagal mengejar Kiwaner diam-diam merasa senang. Bahkan Zhao Hongkun tidak bisa mendapatkan wanita yang tidak bisa kudapatkan. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Wajah Zhao Hongkun menjadi pucat seolah tersambar petir. Meskipun Kiwaner baru saja menyatakan ketidakpuasannya, dia pikir Kiwaner hanya mempermainkannya. Bagi anak-anak dari keluarga besar seperti mereka, kepentingan keluarga adalah yang terpenting. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kiwaner akan melakukan apa yang dikatakannya, sama sekali mengabaikan wajah dan reputasi keluarga Qi dan keluarga Zhao. Apakah dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dialami kedua keluarga jika melakukan ini saat ini? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensi serius dari melakukan ini? Jika pernikahan ini gagal, keluarga Qi dan keluarga Zhao akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga bangsawan di ibu kota di masa depan. Wanita cantik itu mengangkat mikrofon di tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dari naskah yang telah disiapkannya. Awalnya, ia mengira itu akan menjadi pekerjaan yang indah. Ia hanya perlu menyelenggarakan upacara pertunangan dan kemudian ia bisa mendapatkan angpau besar dari keluarga besar. Namun, kenyataan tidak sebaik yang ia bayangkan. Meskipun ia telah menjadi tuan rumah bagi banyak pesta pernikahan, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Untuk sesaat, ia merasa bingung. Di bawah panggung, si Zixuan tercengang. Baru saat itulah dia menyadari apa maksud perkataan putrinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu, yang pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Qi. Qi Yulong, yang berdiri di sampingnya, hampir saja ditabrak Kiwaner hingga tewas. Ia tidak menyangka putrinya akan begitu tidak tahu situasi umum. Dia bergegas ke panggung dan berkata, "Waner, apakah kamu masih demam? Jika kamu tidak merasa sehat, pergilah dan istirahatlah, jangan biarkan hal itu memengaruhi suasana hatimu." Kemudian dia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara dan berkata kepada hadirin, "Maafkan saya, semuanya, Waner demam tadi malam, jadi sekarang pikirannya tidak begitu jernih, mohon maafkan dia." Kiwaner meraih mikrofon di tangannya dan berkata, "Saya tidak sakit dan saya juga sangat sadar, itulah yang ingin saya katakan, saya hanya tidak mau." Kali ini, Qi Yulong benar-benar tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Kiwaner dipaksa untuk terlibat dalam pertunangan ini, hal itu sangat umum terjadi di keluarga bangsawan. Dia pernah menempatkan Kiwaner dalam tahanan rumah sebelumnya, berpikir bahwa apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bagaimanapun, semua anak dari keluarga bangsawan lebih memperhatikan kepentingan keluarga mereka dan cinta pribadi tidak ada artinya sama sekali. Jika pernikahan ini berhasil, statusnya di keluarga Qi akan meningkat dan kemungkinan besar dia akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kiwaner jauh lebih keras kepala daripada yang dia bayangkan. Dia berkata bahwa dia tidak ingin menikah di depan umum dan langsung mengirimnya dari surga ke neraka. Merasakan ejekan dan hinaan di mata penonton, Qi Yulong berteriak marah, "Kiwaner, apakah kamu bingung? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" "Saya tidak bingung, saya tahu apa yang saya bicarakan dan apa yang saya inginkan." Kiwaner tidak berniat mengubah pikirannya. Dia berkata dengan ekspresi tegas, "Aku tidak mau menikah dengannya, aku benar-benar dipaksa, sekarang titik akupunturku disegel, apakah menurutmu aku melakukannya dengan sukarela?" Setelah dia mengatakan itu, ruang perjamuan yang tadinya sunyi, kembali riuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa keluarga Qi akan menyegel titik akupuntur putri mereka untuk pernikahan ini. Awalnya, di mata banyak orang, dia memiliki berkah suami yang langka dan Zhao Hongkun adalah seorang pemuda berbakat di ibu kota. Di kalangan keluarga bangsawan, ini adalah pernikahan yang baik. Mereka tidak menyangka bahwa pernikahan itu sepenuhnya dipaksakan. Pada saat ini, senyum di wajah Zhao Changqiong telah lama menghilang. Dia menatap Kiwaner di atas panggung, yang bertekad dan Zhao Hongkun, yang benar-benar bingung. Akhirnya, dia mendesah pelan. Awalnya, dia mengira bahwa ini adalah kesempatan yang membahagiakan bagi keluarga Zhao. Cucunya dan Kiwaner adalah pasangan yang ditakdirkan. Jika mereka menikah, itu bisa membuat keluarga Zhao naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang tampaknya segalanya tidak seperti yang dia bayangkan. Bagaimanapun, Zhao Hongkun adalah sosok yang luar biasa di generasi muda. Dia perlahan pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada para tamu di bawah panggung, "Semuanya, maafkan aku hanya bertengkar dengan Waner di bawah panggung." Dia mengatakan ini karena dendam, jangan dianggap serius. Setelah itu, dia berbalik dan memegang tangan Kiwaner. "Waner, kita bisa bicara saat pulang nanti. Jangan marah-marah di sini."
Awalnya, dia masih menyimpan secercah harapan terakhir, berharap Kiwaner akan memberikan sedikit penghormatan pada kedua keluarga itu. Namun dia kecewa. Kiwaner menepis tangannya dan berkata, Zhao Hongkun, apakah kamu masih bermimpi? Tidak mungkin bagimu dan aku untuk memiliki rumah. Mimpi. Baru pada saat itulah Zhao Hongkun menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya tampak seperti fantasi. Meskipun wanita di depannya baik, dia sama sekali bukan miliknya. Melihat cucunya ditolak berkali-kali, Zhao Changqiong menjadi semakin marah. Jika keadaan terus seperti ini, bukan hanya keluarga Qi yang akan kehilangan muka, tetapi keluarga Zhao juga akan kehilangan muka. Gadis dari keluarga Qi itu sudah bertindak terlalu jauh. Apakah dia tidak mempertimbangkan martabat kedua keluarga bangsawan itu? Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari lelucon seperti itu? Memikirkan hal ini, dia menoleh ke arah Qi Guofan. Qi tua, cucumu terlalu tidak berpendidikan, dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Zhao kita, bukankah seharusnya keluarga Qimu memberi kita penjelasan? Pada saat ini, para pemimpin keluarga besar lainnya tetap tenang dan memperhatikan situasi. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum tipis. Lagi pula, mereka yang menonton kesenangan itu tidak perlu khawatir. Semakin besar masalahnya, semakin baik bagi mereka. Omong kosong. Qi Guofan tidak bisa duduk diam dan wajahnya pucat pasi. Awalnya, dia mengira Qi Yulong bisa menenangkan situasi. Tanpa diduga, situasinya menjadi semakin serius. Pesta pertunangan hancur seperti ini merupakan tamparan di wajah keluarga Qi. Dia membanting meja, berdiri, menunjuk ke arah Kiwaner dan berteriak, kamu harus memberiku penjelasan sekarang. Bab 668 Mengapa kau tidak datang dan membawaku pergi? Kau ingin penjelasan? Bukan, aku akan memberimu penjelasan sekarang. Pada saat ini, Kiwaner tidak takut. Dia berkata kepada semua tamu di bawah panggung, saya yakin banyak orang ingat seperti apa penampilan saya beberapa bulan yang lalu. Saat itu, saya seperti hantu, saya percaya bahwa saat itu, tidak ada yang akan datang ke rumah saya untuk melamar saya dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa saya memiliki karunia menjadi suami. Sekarang penyakitku sudah disembuhkan oleh suamiku, aku terlihat cantik dan aku diberitahu bahwa aku akan baik-baik saja untuk kehidupan suamiku. Keluarga ingin memanfaatkan saya untuk menikah dan memanfaatkan pernikahan saya untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga. Yang ingin saya katakan adalah kepentingan keluarga tidak ada hubungannya dengan wanita. Bisakah kemakmuran keluarga ditukar dengan kebahagiaan wanita? Setelah mengatakan ini, seluruh hadirin terkejut. Demi mempertahankan kebahagiaannya, Kiwaner mengucapkan semua kata dari lubuk hatinya dan tidak lagi peduli dengan wajah keluarga. Sialan. Qi Guofan gemetar karena marah. Pada saat ini, pendeta Tao tua, Yuan Tianren, berdiri dan melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya. Dia tampak seperti seorang master. Nona Qi, izinkan saya memberitahu Anda, ada batas untuk segalanya, takdir Anda adalah jika Anda tidak mati karena bencana besar, akan ada berkah di masa depan, mengapa Anda begitu terobsesi dengan ilusi lainnya? Menurutku, kehidupan suamimu akan mendapatkan berkah yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun, ini sama sekali tidak salah, kamu harus menerima takdirmu. Kiwaner menoleh dan matanya penuh dengan rasa jijik terhadap apa yang disebut Tuan Yuan ini. Jika dia tidak meramalkan apa yang disebut nasib baik ini untuk suaminya, dia tidak akan menghadapi masalah sebesar itu. Sekarang situasinya terjadi dan semua karena Tuan palsu ini. Dia berkata dengan suara dingin, sekalipun kau benar, bukankah kau pernah melihat siapa yang bisa menjadi suamiku? Setelah dia mengatakan ini, Zhao Changqiong tiba-tiba tidak senang. Cucuku adalah generasi ketiga dari keturunan langsung keluarga Zhao, bakat terbaik di antara anak muda di ibu kota, apakah dia tidak pantas untukmu, apakah pria yang kamu bicarakan lebih kuat dari cucuku? Kiwaner meliriknya dan tidak bergeming sedikitpun meskipun dia adalah kepala keluarga Zhao. Kau benar, lelakiku lebih kuat dari cucumu, 10.000 kali lebih kuat. Seluruh aula perjamuan menjadi gempar. Dibandingkan dengan pemutusan pertunangan tadi, kata-kata ini lebih memalukan. Zhao Hongkun berkata dengan marah, karena kamu mengatakan ini, mengapa dia tidak muncul hari ini, dia jauh lebih kuat dariku, mengapa dia tidak datang untuk menghentikan pernikahan, mengapa dia tidak datang untuk membawamu pergi. Kiwaner berkata dengan tegas, jika dia mendapat berita, dia pasti akan datang. Melihat cucunya sudah bertindak terlalu jauh dan tidak berniat menebusnya, Qi Guofan berkata dengan marah, kamu harus menikahinya hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin menikahinya, kamu harus menikahinya, selama kamu hidup, kamu akan menjadi cucu menantu keluarga Zhao. Bagaimana jika aku tidak menikahinya? Memikirkan lelaki di dalam hatinya, Kiwaner tampak penuh keberanian. Demi mengejar kebahagiaannya sendiri dan bersama orang yang dicintainya, dia tidak mau mengalah atau berkompromi meski menghadapi tekanan dari semua orang.
Dia tetap mengabaikan kata-katanya yang mengancam Qi Guofan. Setelah berulang kali ditantang oleh cucunya di depan umum, Qi Guofan hampir meledak marah. Dia berkata dengan marah dengan wajah pucat, "Qi Waner, selama kamu menjadi anggota keluarga Qi, kamu harus mendengarkan pengaturan keluarga Qi, kamu harus menikahinya hari ini. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Qi, mulai sekarang, kami tidak akan punya cucu sepertimu. Jika dia tidak menikah, dia akan dikeluarkan dari keluarga Qi." Qi Waner terdiam dan menggigit bibirnya. Meskipun dia keras kepala, matanya masih penuh dengan air mata. Ia tidak yakin. Ketika ia sakit, semua orang di keluarganya mengabaikannya dan bahkan menyembunyikannya, seolah-olah ia terkena wabah kecuali kedua orang tuanya. Terutama sang kakek yang ada di hadapannya, perhatiannya terhadapnya semakin berkurang, seakan-akan dia tidak ada sama sekali. Sekarang setelah dia disembuhkan oleh Qin Haodong, dia menjadi cantik dan semakin banyak orang yang mengejarnya. Namun, dia telah digunakan sebagai alat tawar-menawar oleh keluarga. Mengapa dia harus melakukan semua ini? Bagaimana dia bisa menerimanya? Seluruh aula perjamuan menjadi sunyi dan semua orang bisa merasakan ketegangan dalam suasana yang suram. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar, "Mengapa kamu begitu keras kepala?" Tidak ada yang dilakukan dengan paksa yang akan menyenangkan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara adalah kepala grup Haodong, Chu Xuanyu. Jika Ye Qing bersama Chu Xuanyu, dia akan segera mengenali Qi Waner sebagai salah satu pacar Qin Haodong. Sayangnya, dia tidak hadir dan mereka tidak saling kenal. Alasan mengapa Chu Xuanyu menghela nafas dengan emosi adalah karena mengingat kembali situasinya sendiri. Situasi Qi Waner hari ini sangat mirip dengannya, 20 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah dia dan Qin Zongheng tidak memiliki keberanian untuk melawan keluarga mereka di depan umum dan tidak memperjuangkan kebahagiaan pribadi mereka. Akibatnya, mereka mengalami begitu banyak tragedi. Dia menatap mata-mata aneh di sekitarnya dan melirik Chu Sanhe dan Qin Zhao, yang duduk di sebelahnya. "Mengapa kalian menatapku seperti itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada kekurangan kebenaran di dunia ini, tetapi ada beberapa kebenaran yang tidak dapat dikatakan. Itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya setelah dikatakan," tetapi Chu Xuanyu mengatakannya dengan terus terang. Baik Chu Sanhe maupun Qin Zhao tahu apa yang dimaksudnya. Namun, mereka tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakannya sama sekali dan ekspresi mereka tetap tidak berubah. Mereka bisa berpura-pura tuli dan bisu, tetapi keluarga Qi tidak bisa. Namun, baru-baru ini, dikatakan bahwa Qin Zongheng telah menjadi orang suci dan kemudian identitas dan status Chu Xuanyu meningkat. Qi Yulong berdiri di sampingnya. Meskipun hatinya tidak puas, dia tidak berani mengungkapkannya secara langsung. "Presiden Chu, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui." Sebelum dia selesai berbicara, Chu Xuanyu melambaikan tangannya dan menyela pembicaraannya. "Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang masalah ini dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa jika seorang wanita dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak disukainya, itu akan membawa nasib buruk seumur hidup. Saya baru saja melihat Waner terlihat sangat menyedihkan dan itu sungguh sia-sia, itulah sebabnya saya menjadi emosional." Berbicara tentang hal ini, kepahitan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dialah satu-satunya yang tahu betapa dia telah menderita selama bertahun-tahun ini. Qi Waner sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada yang berbicara membelanya. Meskipun dia telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dia sibuk mengobati penyakit. Biasanya, dia tidak keluar dan tidak tahu siapa Chu Xuanyu. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Chu Xuanyu adalah ibu kekasihnya, calon ibu mertuanya. Tampaknya keluarga Zhao sangat tidak puas dengan kata-kata Chu Xuanyu. Wajah Zhao Changqiong begitu dingin sehingga tampak meneteskan air. Bagaimana mungkin dia dianggap menyedihkan? Bagaimana mungkin itu bisa dianggap menyedihkan? Apakah cucunya tidak layak untuk wanita dari keluarga Qi? "Presiden Chu, dalam hal senioritas, Anda adalah seorang junior, saya tidak akan bersaing dengan Anda dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hari ini adalah pesta pertunangan cucu saya harus berdebat dengan Anda. Karena Chu Xuanyu telah meninggalkan keluarga Chu, sebelumnya para kepala keluarga besar telah menghabiskan banyak upaya untuk memikirkan bagaimana cara memanggilnya. Tidaklah tepat untuk memanggilnya sebagai Nona Chu atau nama lengkapnya, jadi mereka akhirnya memilih gelar Presiden Chu. Apa saran Anda?" Chu Xuanyu masih tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat kemarahan di wajah Zhao Changqiong. Zhao Changqiong menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan wajah cemberut, "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa gadis dari keluarga Qi berada dalam situasi yang menyedihkan?" Tentu saja, Chu Xuanyu tidak akan menyangkal apa yang baru saja dikatakannya. Dia berkata dengan tenang, "Ya, aku mengatakannya." Zhao Changqiong berkata, "Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, bagaimana dengan cucuku?"
Dia tidak buruk, dia salah satu yang terbaik di generasi ketiga keluarga bangsawan di ibu kota. Kalau begitu, kenapa kau bilang gadis dari keluarga Qi akan dikasihani jika dia menikahi cucuku? Apakah cucuku seburuk itu? Dengan pertanyaan Zhao Changqiong, mata semua orang terfokus pada wajah Chu Xuanyu. Tuan Tua Zhao, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Zhao Hongkun tidak baik. Chu Xuanyu berkata, saya berbicara dari sudut pandang wanita. Bagi wanita, cinta adalah hal terpenting dalam hidup mereka. Namun sekarang, peristiwa terpenting dalam hidupnya akan ditentukan oleh orang lain. Bukankah itu sangat disayangkan? Cinta tidak ada hubungannya dengan apakah kamu hebat atau tidak. Seperti kata pepatah, setiap orang memiliki cintanya masing-masing. Tidak peduli seberapa hebat cucumu, dia bukanlah seseorang yang disukai Qi Waner. Mengapa kamu memaksanya? Kata-katanya masuk akal dan mendapat persetujuan dari banyak wanita yang hadir. Jika bukan karena gengsi keluarga Zhao dan keluarga Qi, seseorang pasti langsung bertepuk tangan. Presiden Chu, itu tidak benar. Kali ini Qi Guofan yang berbicara. Anak muda-muda sekali bersikap impulsif dan mudah sekali dibutakan oleh emosi serta membuat pilihan yang tidak tepat. Sebagai orang tua, kita dapat membantu mereka menghindari hal ini. Waner menolak Zhao Hongkun sekarang, mungkin setelah 10 atau 20 tahun, dia akan menemukan bahwa Hongkun adalah pilihan terbaik. Chu Xuanyu berkata dengan enteng, Tuan Tua Qi, Anda juga mengatakan mungkin. Bagaimana jika dia masih bersikeras dengan idenya saat ini setelah 10 atau 20 tahun? Misalnya, saya tidak menyesali apa yang saya pikirkan saat itu, saya selalu berpikir bahwa pilihan saya benar. Setelah dia mengatakan ini, semua orang menatap Chu Sanhe serempak. Namun, Chu Sanhe memang rubah yang berpengalaman. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia terus menyeruput teh di depannya perlahan-lahan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari ini adalah hari pertunangan antara keluarga Zhao dan keluarga Qi. Dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Qi Guofan mendengus dan berkata, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, sebagai anak dari keluarga bangsawan, dia harus berkontribusi pada keluarga mereka, termasuk pernikahannya. Apalagi yang bisa dikatakan Chu Xuanyu. Pada saat ini, Qi Waner berkata, Bibi Chu, terima kasih atas bantuanmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak banyak membantumu, kamu harus menjaga kebahagiaanmu di tanganmu sendiri, kalau tidak, kamu akan menyesalinya di masa depan. Setelah mengatakan itu, Chu Xuanyu berhenti bicara. Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menyeruputnya perlahan. Zhao Changqiong berkata, Waner, sudah waktunya bagimu untuk mengambil sikap, pada titik ini, keluarga Zhao tidak akan disalahkan, kamu harus memberi kami jalan keluar. Orang-orang di sekitar mencibir. Ditolak di depan umum, apakah ada cara bagi keluarga Zhao untuk keluar dari situasi ini? Bab 669 Penculikan Pengantin. Qi Waner berkata, Tuan Tua Zhao, menurutku Bibi Chu benar, aku hanya ingin mengejar kebahagiaanku sendiri, Zhao Hongkun memang baik, tapi dia bukan tipeku. Melihat cucunya berulang kali menolak pernikahan, Qi Guofan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Chu Xuanyu, tetapi dia tidak punya keraguan terhadap Qi Waner. Dia membanting meja dan berteriak, jika kamu berani menolak pernikahan ini hari ini, kamu tidak akan menjadi anggota keluarga Qi kami di masa depan. Bagaimanapun juga, Qi Waner adalah seorang gadis, saat ini dia tidak dapat menahan air mata di matanya dan air mata itu mengalir deras. Kakek, kenapa kau memaksaku seperti ini? Aku hanya tidak ingin menikah dengan Zhao Hongkun, apa ada yang salah dengan itu? Aku sudah bilang padamu sejak lama bahwa aku sudah punya pacar sendiri, kau yang memaksaku untuk putus dengannya, apa kau ingin menyalahkanku? Seluruh ruangan menjadi gempar. Perkataan Qi Waner menggugah emosi banyak orang. Ternyata Qi Waner sudah punya pacar. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, bukan pacarnya. Makna dari perkataannya ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wajah Zhao Changqiong menjadi lebih muram. Dia menoleh untuk melihat Qi Guofan dan berteriak, Qi Tua, kamu harus memberi keluarga Zhao penjelasan hari ini. Keluarga bangsawan ini lebih menghargai wajah mereka daripada nyawa mereka, tetapi hari ini, keluarga Zhao telah ditampar berulang kali di wajah. Qi Guofan sangat marah hingga dia membanting meja lagi. Kau akan menjadi penyebab kematianku, Qi Waner, apa kau tidak tahu malu? Pada saat ini, Zhao Hongkun berdiri dan berkata, tolong tenanglah, biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Qi Guofan dan Zhao Changqiong saling menatap. Mereka jelas-jelas marah, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan jika mereka benar-benar mengusir Qi Waner dari keluarga Qi, reputasi mereka akan hancur total. Mereka takut tidak akan bisa mengangkat kepala di depan keluarga bangsawan lainnya di masa depan. Pada saat ini, ketika Zhao Hongkun mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab, mereka tidak berbicara, yang berarti mereka menyetujuinya.
Zhao Hongkun berbalik dan berkata kepada Kiwaner, Waner, cinta sejatiku padamu layak untuk disaksikan, sebaliknya, orang yang kamu bicarakan masih belum ada, dapat dilihat betapa pemalunya dia, apakah orang seperti ini yang layak untuk pengorbananmu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memperoleh persetujuan semua orang yang hadir. Jika Kiwaner benar-benar punya pacar, dan jika pacarnya lebih baik dari Zhao Hongkun, mengapa dia tidak muncul? Mengapa dia tidak datang untuk menjemput pengantin wanita? Mungkinkah dia takut dengan kekuatan keluarga Zhao dan keluarga Qi? Jika demikian, pria seperti ini yang tidak punya nyali tidak layak untuk Kiwaner dan semua yang telah dia lakukan untuknya. Kiwaner tidak berbicara dan sosok tampan perlahan muncul dalam benaknya. Apakah dia akan datang? Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ingin menemukan seseorang yang bisa kuandalkan. Kiwaner berkata dalam hatinya. Zhao Hongkun tersenyum bangga. Jika dia bisa menaklukkan Kiwaner saat ini dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri, tidak hanya dampak dari pesta pertunangan hari ini akan berkurang seminimal mungkin, tetapi juga akan meninggalkan kesan yang baik pada kakeknya. Ia melanjutkan, Waner, dengan kata lain, tidak ada orang seperti itu sama sekali, kaulah yang mengarang kebohongan untuk menipu kita, itu hanya karena kau tidak ingin bertunangan denganku. Setelah mengatakan ini, bahkan dia sendiri percaya pada spekulasi ini. Kiwaner menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak berbohong padamu. Zhao Hongkun mencibir dan berkata, kalau begitu, apakah kamu berani menyebutkan nama orang itu, biarkan semua orang tahu siapa dia. Tentu saja aku berani. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Kiwaner berkata dengan jelas, kata demi kata, namanya Qin Haodong. Setelah dia mengatakan ini, yang lain masih tenang, tetapi Cusuanyu memuntahkan teh di mulutnya. Apa yang terjadi? Waner menyukai putraku, apakah dia menantu perempuanku? Akan tetapi, selain dirinya sendiri, hampir tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama tersebut. Dari reaksi orang-orang yang hadir, Zhao Hongkun dapat merasakan bahwa ini adalah orang yang tidak bernama. Dia berkata dengan wajah bangga, Waner, seperti yang kau lihat, tidak ada yang tahu namanya, bagaimana orang seperti ini bisa dibandingkan denganku. Kiwaner berkata, memang, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya, ada perbedaan besar antara kalian berdua. Omong kosong. Zhao Changqiong berkata dengan marah, bahkan jika kamu mencari di seluruh ibu kota dan seluruh Huaxia, tidak ada yang lebih baik dari cucuku. Zhao Hongkun telah berulang kali dicemooh oleh Kiwaner. Dia akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak dengan marah, Kiwaner, kamu telah mendukung pria itu dari awal hingga akhir, panggil dia jika kamu bisa, aku akan mematahkan kakinya hari ini. Benarkah, kau harus memiliki kemampuan itu? Begitu Zhao Hongkun selesai berbicara, terdengar suara dingin dari kejauhan. Suaranya tidak terdengar keras, tetapi dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Itu dia, itu suara Haodong, apakah dia benar-benar datang, apakah dia benar-benar akan membawaku pergi? Kiwaner begitu gembira hingga dia mulai gemetar. Selain dia, wanita lain yang menjadi bersemangat adalah Cusuanyu. Dia juga bisa mendengar bahwa itu adalah suara putranya. Namun, ia kembali merasa gugup. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah keluarga Qi. Salah satu dari 7 keluarga ternama di ibu kota jauh dari apa yang dapat disaingi putranya sekarang. Meskipun dia gembira dan khawatir, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Dia tahu bahwa Chu Sanhe sedang mengawasi dari samping. Jika dia menunjukkan emosi apapun sekarang, dia akan menarik musuh kuat lainnya untuk putranya. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan Cusuanyu. Semua orang melihat ke sumber suara. Di luar aula, mereka melihat sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Orang-orang ini sangat mengagumkan dan gerakan mereka rapi dan terkoordinasi. Mereka mengenakan seragam hitam dengan logo, Big Daddy, tertulis di dada mereka. Meskipun pakaian mereka aneh, orang-orang ini memiliki niat membunuh seperti prajurit berpengalaman di medan perang. Dengan tekanan seperti prajurit yang kuat, mereka tidak dapat dihentikan sama sekali. Keluarga Qi telah menyiapkan sejumlah besar pengawal untuk upacara pertunangan hari ini. Bagaimanapun, sebagai keluarga bangsawan kedua di ibu kota, keselamatan selalu menjadi hal terpenting. Para pengawal hari ini dipimpin langsung oleh adik laki-laki Qi Yulong, Qi Yuhu. Mereka semua adalah elit keluarga Qi dan yang terlemah juga merupakan ahli di level kekuatan tersembunyi. Tanpa diduga, para pengawal elit keluarganya tidak layak disebut di hadapan para pria berpakaian hitam ini. Dalam menghadapi dampak dari para pria berpakaian hitam ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka sama sekali bukan tandingan para pria berpakaian hitam ini. Mereka benar-benar rentan. Ini mengejutkan semua orang, termasuk kepala 7 keluarga bangsawan utama. Kemampuan bertarung macam apa ini? Setidaknya,
Masing-masing dari mereka telah mencapai level alam kekuatan tertinggi. Jika hanya ada satu atau dua orang ahli kekuatan tertinggi, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, setidaknya ada 100 orang di depan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi alam kekuatan tertinggi. Betapa menakutkannya jika 100 ahli kekuatan tertinggi berkumpul bersama. Di ibu kota, selain 7 keluarga besar, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Tepatnya, bahkan satu keluarga dari 7 keluarga besar tidak dapat menghasilkan kekuatan sekuat itu. Yang paling menarik perhatian adalah anak-anak muda yang berjalan di depan, dipimpin oleh 2 pemuda tampan. Meskipun mereka mengenakan pakaian biasa, mereka sangat tampan. Di belakang mereka ada 4 wanita yang sangat cantik. Mereka berkulit putih dan cantik dengan penampilan bak bidadari dan tubuh yang seksi. Segala macam pujian untuk wanita bisa diucapkan untuk mereka. Kalau saja suasananya tidak aneh, mereka pasti mengira ini adalah ajang pencarian bakat model internasional, atau kalau tidak salah para juara dunia wanita sedang tur. Orang-orang yang muncul tentu saja Qin Haodong dan anak buahnya. Setelah merencanakan aksi penculikan pengantin ini dengan matang, mereka tampil memukau. Ma Wenzhuo melangkah maju ke depan. Setelah beberapa hari menjalani pelatihan khusus, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 alam kekuatan tertinggi. Menurutnya, dalam kasus ini, dia tidak bisa membiarkan bosnya bertindak. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia telah menghajar semua orang yang menghalangi jalannya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Kiwaner berdiri di atas panggung dan menatap pria di bawah panggung yang selalu dipikirkannya siang dan malam. Dia tidak dapat menahan tangisnya dan begitu gembira hingga dia tidak dapat berkata-kata. Zhao Hongkun sangat gembira setelah keterkejutan awalnya. Karena pria ini telah muncul, dia akan memiliki kesempatan untuk pamer. Dia ingin Kiwaner melihat siapa yang lebih menonjol. Dia melihat bahwa pria di barisan depan itu baru berusia sekitar 20 tahun. Meskipun dia tampak agung, dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 30 tahun yang akan lebih kuat darinya. Dia telah mencapai level kelima dari alam kekuatan tertinggi. Nak, akan kutunjukkan padamu apakah aku mampu atau tidak. Setelah itu, dia berhenti dan membuat gerakan yang indah seperti elang dan terbang turun dari panggung. Kemudian dia menendang Ma Wenzhuo dengan tendangan angin puyuh yang ganas. Tanpa disadari, dia telah melakukan kesalahan. Dia mengira bahwa pria itu adalah orang yang berjalan di depan barisan dan keterampilannya bagus. Orang ini pastilah Qin Haodong yang disebutkan Kiwaner. Meskipun baru saja tiba di tempat kejadian, Ma Wenzhuo sudah memahami situasinya dengan jelas. Ketika dia melihat bahwa pria di depannya benar-benar bersaing dengan bosnya untuk mendapatkan seorang wanita, dia tentu saja tidak akan bersikap lembut padanya. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan cara yang sangat mendominasi. Serangan dari seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-7 tentu saja luar biasa. Tendangan ini membuat suara siulan tajam dan tekanan yang besar membuat orang-orang di sekitar sulit bernapas. Dia menggunakan metode yang sama dan keterampilan kaki yang sama, tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Tendangan Ma Wenzhuo membuat ekspresi semua orang berubah. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemuda berusia 20-an ini memiliki kultivasi yang begitu dalam. Tidak heran Kiwaner jatuh cinta padanya. Secara tidak sadar, mereka juga mengira bahwa Ma Wenzhuo adalah Qin Haodong, karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada pemuda yang lebih baik darinya. Ekspresi Zhao Changqiong tiba-tiba berubah. Dia juga merupakan kekuatan tertinggi tingkat ke-7, jadi dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya kaki Ma Wenzhuo. Dia tahu bahwa cucunya jelas bukan tandingan Ma Wenzhuo, jadi dia dengan cepat melompat dan berteriak, berhenti, cepat dan berhenti. Namun, sudah terlambat. Zhao Hongkun tidak bisa mundur meskipun dia ingin. Ma Wenzhuo, yang telah memutuskan untuk melampiaskan amarahnya atas nama bosnya, tentu tidak akan memberinya muka. Dia menendangnya tanpa ampun. Kedua kaki bertemu dan hembusan angin kencang mengangkat semua meja di aula. Kemudian terdengar suara keras. Zhao Hongkun menjerit saat kaki kanannya ditekuk membentuk huruf V. Bab 670 Tuan Wanita Cantik. Zhao Hongkun ditendang ke udara dan terlempar ke belakang. Namun, Ma Wenzhuo tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia bergerak seperti bayangan dan datang ke sisi Zhao Hongkun. Dia menendangnya lagi. Suara tulang retak yang menusuk telinga terdengar lagi. Kaki kiri Zhao Hongkun juga patah total. Seluruh tubuhnya terlempar seperti karung yang rusak. Dengan bunyi plop, dia menjatuhkan beberapa meja dan jatuh ke tanah dengan berantakan. Zhao Changqiong datang ke Zhao Hongkun dengan cepat dan mengangkatnya dari tanah. Setelah memeriksa luka-lukanya, dia melotot ke arah Ma Wenzhuo dan berteriak, Qin Haodong, kamu sangat kejam di usia yang masih muda, beraninya kamu memukuli cucuku seperti ini.
Ma Wenzhuo bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, "Orang tua, kamu salah, nama keluargaku bukan Qin, Qin Haodong adalah bosku dan aku adalah Ma Wenzhuo. Cucumu berani bersaing dengan bosku untuk mendapatkan seorang wanita, baru saja, dia berteriak bahwa dia ingin mematahkan kaki bosku, aku sangat baik karena tidak membunuhnya." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi wajah semua tamu yang hadir berubah drastis, terutama para pemimpin beberapa keluarga besar. Penampilan Ma Wenzhuo tadi telah mengejutkan mereka. Kultivasinya berada di level ke-7 alam kekuatan tertinggi di usia yang begitu muda, yang jauh lebih tinggi daripada Zhao Hongkun. Bahkan di antara semua talenta muda di ibu kota, dia benar-benar salah satu yang terbaik. Jika dia adalah murid dari keluarga bangsawan, dia pasti akan menjadi anggota inti dari seluruh keluarga, orang penting yang harus dibina. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi pewaris kepala keluarga. Namun, orang yang luar biasa seperti itu hanyalah bawahan Qin Haodong. Seberapa hebatkah Qin Haodong? Mungkinkah dia telah mencapai tingkat ke-7 dari alam kekuatan tertinggi, atau bahkan lebih tinggi? Saat ini, Zhao Changqiong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Cucunya baru saja ditolak di depan umum dan sekarang kakinya telah dipatahkan di depan umum. Hal ini membuatnya patah hati dan malu. Hari ini, keluarga Zhao benar-benar kehilangan muka. Dia sangat marah hingga matanya merah dan janggutnya berkedut. Dia berteriak pada Ma Wenzhuo, "Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani menyakiti orang-orang dari keluarga Zhao, kamu harus mati." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memanggil seorang pria parubaya berusia 50-an. Pria ini adalah Zhao Changhai, tetua ketiga dari keluarga Zhao. Kultivasinya hanya berada di bawah kedua tetua di level 9 alam kekuatan tertinggi dan dia telah mencapai level 8 alam kekuatan tertinggi. "Changhai, buat orang ini lumpuh, patahkan semua anggota tubuhnya dan urat di tangan dan kakinya." Zhao Changqiong menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Jika keluarga Zhao tidak membalas mereka hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan keluarga besar lainnya di masa depan. Mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan pijakan di ibu kota. "Jangan khawatir, aku pasti akan membuat anak ini memohon kematian." Setelah Zhao Changhai selesai berbicara, dia berjalan ke arah Ma Wenzhuo dengan tatapan muram. Ma Wenzhuo hendak bergegas untuk bertarung, tetapi dia ditarik ke samping oleh Qin Haodong. "Orang tua ini sangat kuat, untuk saat ini, kamu masih belum sebanding dengannya." Melihat Qin Haodong menghentikan Ma Wenzhuo, semua orang yang hadir menjadi sedikit penasaran. Penampilan Ma Wenzhuo tadi telah membuat seluruh penonton terkesima, tetapi sekarang dia ditarik mundur. Apakah pemuda ini lebih kuat? Tepat saat semua orang menantikan tindakan Qin Haodong, dia berbalik dan berkata kepada seorang wanita cantik di belakangnya, "Wuxia, aku serahkan orang ini padamu." Kultivasi Nalan Wuxia sudah berada di level 9 alam kekuatan tertinggi, tetapi dia belum pernah bertarung dengan seorang master di atas alam kekuatan tertinggi. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan pengalamannya. Setelah itu, Qin Haodong mengabaikan mereka dan melangkah ke atas panggung. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Kiwaner dan berkata dengan lembut, "Maaf telah membuatmu menderita." Kiwaner melemparkan dirinya ke pelukannya dan terisak, "Kupikir kau tidak akan datang. Bagaimana mungkin, kau adalah wanitaku, tak seorang pun dapat merebutmu, bahkan raja sekalipun." Berbicara tentang ini, Qin Haodong tiba-tiba mengerutkan kening. "Apakah titik akupunkturmu disegel?" "Ya." Kiwaner mengangguk. "Tidak masalah, aku akan membantumu membuka segelnya." Setelah itu, aliran ki asli kayu hijau mengalir deras dan langsung membuka titik akupunturnya yang tersegel. Tidak jauh dari Qi Guofan, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia adalah tetua pertama keluarga Qi, Qi Guoyin, seorang master di level 9 alam kekuatan tertinggi. Demi keselamatan, Qi Yulong memintanya untuk menyegel titik akupuntur Kiwaner. Segel yang digunakan Qi Guoyin dibuat dengan cara yang sangat istimewa. Bahkan jika pihak lain ahli dalam memblokir titik akupuntur, akan butuh waktu untuk mengetahuinya. Namun, pemuda di depannya membuka titik akupunturnya yang tersegel, seolah-olah semudah makan dan minum air. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Qin Haodong tidak terlalu memperhatikannya. Setelah membuka titik akupuntur, dia langsung membawa Kiwaner ke timnya. Qi Yulong sudah berada di sampingnya. Ia ingin menghentikannya, tetapi ketika melihat Zhao Hongkun berguling-guling dan meratap di tanah, ia akhirnya menahan diri. Kultivasinya baru saja mencapai tingkat keempat alam kekuatan tertinggi, yang lebih rendah dari Zhao Hongkun. Akan sia-sia jika ia mencoba menghentikan mereka. Di sisi lain, Nalan Wuxia dan Zhao Changhai sudah mulai bertarung. Zhao Changhai berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali nama baik keluarga Zhao. Dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya hanya karena dia wanita cantik. Begitu dia menyerang,
dia menggunakan skill Tiger Claw miliknya, yang merupakan kartu trufnya. Dia mencakar wajah Nalan Wuxia. Banyak orang yang hadir mengenal Zhao Changhai. Tetua ketiga dari keluarga Zhao hampir tak terkalahkan di level 9 alam kekuatan tertinggi. Melihat bahwa dia kejam terhadap Nalan Wuxia, banyak orang tidak bisa tidak merasa kasihan pada wanita cantik di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka membenci Qin Haodong karena perilakunya yang tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu bagi seorang pria untuk bersembunyi di belakang dan membiarkan seorang wanita menjadi umpan meriam. Namun, saat banyak orang merasa kasihan pada Nalan Wuxia, mereka melihatnya bergerak. Dia juga mengulurkan cakarnya. Cakarnya terlihat sangat halus. Tidak sekuat cakar harimau milik Zhao Changhai. Telapak tangannya yang putih bersih dikelilingi oleh lapisan udara hitam. Kedua telapak tangan itu saling berhadapan. Udara hitam di luar telapak tangan Nalan Wuxia tampak seperti ilusi, tetapi penuh dengan kekuatan. Itu mengubah cakar harimau Zhao Changhai menjadi tidak ada apa-apanya. Zhao Changhai terkejut. Ia belum pernah melihat metode kultivasi semacam ini. Ia mati-matian mengerahkan ki sejatinya untuk meningkatkan kultivasinya hingga ke titik ekstrim. Namun, sekeras apapun ia berusaha, Nalan Wuxia tampaknya tidak merasakan apapun. Udara hitam pekat itu bagaikan sebuah tangan besar tak kasat mata yang mencengkeram erat cakar harimau miliknya, seakan-akan cakar tersebut tersangkut di kubangan lumpur dan tak bisa dilepaskan. Pada saat yang sama, tangan kiri Nalan Wuxia tiba-tiba muncul sebagai telapak tangan yang juga dikelilingi oleh udara hitam. Kecepatan telapak tangan ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu mendarat di dada Zhao Changhai. Tampaknya telapak tangan itu tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi udara hitam itu menembus ki sejati pelindung tubuh Zhao Changhai dalam sekejap. Kemudian Zhao Changhai mengerang dan terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dia memuntahkan seteguk darah ke udara. Tangan iblis surgawi. Nalan Wuxia mewarisi metode kultivasi dari benih iblis, yang merupakan keterampilan unik paling terkenal dari generasi terakhir gerbang iblis. Itu adalah ujian kecil hari ini dan itu benar-benar kuat. Dengan satu gerakan, itu menghantam Zhao Changhai begitu keras hingga dia muntah darah. Seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Semua penonton terkejut. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zhao Changhai dalam satu gerakan adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Di antara semua wanita di ibu kota dan bahkan di Huaxia, hanya Yan Feifei dari keluarga Yan yang telah mencapai level 9 dari alam kekuatan tertinggi. Mereka tidak menyangka bahwa seorang guru cantik lainnya akan muncul hari ini. Tampaknya pemuda itu tidak menggunakan wanita cantik ini sebagai umpan meriam, tetapi dia tahu bahwa Zhao Changhai bukanlah tandingannya. Qin Haodong juga sedikit tercengang. Ia mengira Nalan Wuxia harus bertarung sebentar, tetapi ia tidak menyangka bahwa metode kultivasinya begitu tajam. Nampaknya kultivasi Nalan Wuxia tidak kalah dengan wanita lain. Ada ratusan ahli kekuatan tertinggi dan sekarang ada ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 dengan kultivasi yang sangat baik. Kekuatan semacam ini hampir sebanding dengan keluarga-keluarga besar di ibu kota, yang membuat semua orang yang hadir menganggapnya serius. Wajah Qi Guofan muram. Dia menatap Qin Haodong dan bertanya, "Wah, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Waner baru saja mengatakan bahwa akulah lelakinya. Tentu saja, aku di sini untuk membawa pergi pengantin wanita." Seluruh aula menjadi gempar dan para tamu yang hadir mulai membicarakannya. Ternyata dia adalah Qin Haodong, tidak heran Qi Waner tidak menyukai Zhao Hongkun, sepertinya dia jauh lebih baik daripada Zhao Hongkun. Pria ini sangat tampan, ada banyak master yang mengikutinya, akan sangat bagus jika dia bisa menyukaiku. Orang ini belum bergerak, aku penasaran bagaimana kultivasinya. Semua bawahannya memiliki kultivasi yang tinggi, kurasa dia pasti seorang master super, kalau tidak, dia tidak akan berani mengambil pengantin wanita. Sepertinya keluarga Qi dan keluarga Zhao akan kehilangan muka. Mendengar semua perbincangan yang terjadi di sekitarnya, wajah Zhao Changqiong menjadi pucat. Dia berteriak, "Qin Haodong, jangan berpikir bahwa kamu dapat melawan keluarga Zhao kami hanya dengan beberapa tuan, kamu jauh lebih buruk dari kami." Pada perjamuan pertunangan hari ini, demi mendongkrak gengsi cucunya, dia mendatangkan semua tetua keluarga Zhao, termasuk 2 orang master kekuatan tertinggi tingkat 9. Dia berbalik dan berkata kepada seorang lelaki tua berjubah hijau, "Penatua pertama, beri orang ini pelajaran. Beritahu dia bahwa hidup dan mati tidak ada di tangannya." Zhao Changqiong benar-benar marah. Jika pengantin wanita mereka dibawa pergi di depan umum, bagaimana keluarga Zhao bisa memiliki pijakan di ibu kota di masa depan? Pria tua berjubah hijau itu tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab dengan lembut lalu berjalan ke meja resepsionis. Lihat, tetua pertama keluarga Zhao akan segera bertindak, akan ada pertunjukan yang bagus." Penatua pertama,
Zhao Changsheng, adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 dan telapak tangan buntur bergulirnya adalah yang terbaik di dunia, tampaknya pemuda ini akan mendapat masalah. Keluarga Zhao benar-benar kuat, tidak mungkin mereka bisa merebut pengantin wanita dari keluarga Zhao. Pria tua berjubah hijau itu adalah tetua pertama keluarga Zhao. Dia berjalan ke arah Qin Haodong dan berkata dengan suara dingin, "Nak, serahkan dia padaku dan berlututlah di tanah untuk meminta maaf kepada keluarga Zhao, aku akan meninggalkanmu dengan tubuhmu yang utuh." Qin Haodong tidak peduli dengan lelaki tua yang sok suci seperti itu. Dia berbalik dan berkata kepada Feng Wu, "Aku akan menyerahkan lelaki tua itu padamu, tapi dia sudah tua, bersikaplah lembut dan jangan pukul dia sampai mati." Tujuannya datang ke sini hari ini adalah untuk membawa pergi pengantin wanita dan membangun gengsi, tetapi dia tidak bermaksud membunuh mereka. Lagi pula, tidak mudah untuk menumbuhkan seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Orang-orang ini adalah kekuatan untuk melawan alien demon di masa depan. Feng Wu setuju dan berjalan ke arah Zhao Changsheng. Para penonton tidak lagi tenang. Itu adalah wanita cantik lainnya. Apakah wanita cantik ini juga seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ke-9? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melawan Zhao Changsheng? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.